Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang analisis volumetri. di mana saya sendiri, Ainun Dwi Silvani Dukalang dengan NIM 821422090. Saya sendiri Siti Fauzia Ramula, NIM 821422080. Saya Nanda Putri Serawati Tuna, NIM 821422089. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu analisis volumetri. Analisis volumetri adalah analisis kimia kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengukur volume suatu larutan standar yang bereaksi langsung dengan larutan yang dianalisis, di mana kadar dan komposisi dari sampel ditetapkan berdasarkan volume bereaksi yang ditambahkan ke dalam larutan uji, hingga komponen yang ditetapkan bereaksi secara kuantitatif dengan bereaksi tersebut. Proses di atas dikenal dengan titrasi. Oleh karena itu, volumetri yaitu teknik analisis menggunakan titrasi. Proses penambahan volume tertentu suatu larutan terhadap larutan yang lain disebut titrasi. Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya adalah larutan standar. Baik, selanjutnya dasar reaksi analisis volumetri didasarkan pada suatu reaksi kimia, yaitu MC tambah MR bereaksi menjadi CmRn, di mana C zat penetrasi, R sama dengan zat yang dititrasi, M jumlah mol C, N sama dengan jumlah mol R. Selanjutnya syarat analisis volumetri ada 3, yaitu reaksinya harus sederhana, reaksinya harus berjalan dengan lancar, dan yang terakhir harus ada sebuah perubahan yang tepat ketika titik ekuivalen telah tercapai, baik itu secara kimia atau secara fisika. Kemudian ada macam-macam analisis volumetri. Yang pertama, gasometri adalah volumetri gas dan diukur secara kuantitatif, ialah volume gas yang direaksikan atau hasil reaksinya. Yang kedua ada alkalimetri, adalah sebuah metode yang dipakai dalam menentukan kadar suatu zat yang sifatnya asam dengan menggunakan larutan standar yang sifatnya basa atau asam. Yang kemudian ada yang ketiga ada asidimetri, adalah sebuah metode yang dipakai dalam menentukan kadar suatu zat yang sifatnya basa menggunakan larutan standar. Larutan standarnya itu bersifat asam. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang kami ambil, yaitu jurnal dengan judul Analisis Kadar Thorium secara titrimetri menggunakan titran HEDTA dan indikator SPAN. Ya, berikutnya abstraknya, yaitu telah dilakukan analisis kadar thorium dengan metode titrimetri menggunakan titran HEDTA dan indikator SPAN dengan tujuan untuk mengetahui nilai presisi dan akurasi hasil analisis thorium dalam konsentrasi rendah miligram per liter. Larutan analit yang digunakan adalah larutan standar thorium dengan konsentrasi 1000 mg per liter. Analisis dilakukan dengan mengatur pH larutan analit antara 2,0 sampai 3,0 dengan menambahkan larutan NaOH 1 mol. Dan indikator Didirox, Neptalen, kemudian salt atau SPADN, kemudian ada HDTA 0,01 M sampai titik akhir yang ditandai dengan perubahan warna larutan dari violet menjadi scarlet. Selanjutnya, pendahuluan. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir atau yang bisa disingkat dengan PTBBN merupakan salah satu pusat di Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN dengan tugas pokok melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan teknologi, fabrikasi bahan bakar nuklir, dan teknik uji radiometeorologi. Baik, selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Pertama, terdapat tabel pertama, yaitu hasil analisis standar stadium thorium 1000 mg per liter, yaitu mencapai volumenya 25 mil. Dari tabel pertama, yaitu volume larutan standar per mil itu 25 mil, dan volume reaktan 0,01 molar atau mililiter, yaitu 1065 sampai 10,40, dan konsentrasinya TH miligram, yaitu yang rata-rata dari tabel pertama yaitu 955,177. Dari data hasil analisis tabel pertama, yaitu dihitung nilai standar deviasinya dengan menggunakan persamaan kedua, diperoleh nilai SD sebesar 20,124 mg per liter, dan dihitung nilai simpangan baku relatif menggunakan persamaan ketiga, diperoleh SD sebesar 2,107%. Batasan
keberterimaan untuk RSD, metode analisis mempunyai ketelitian sedang apabila nilai RSD adalah 2% kurang dari RSD 5%. Dengan demikian, maka metode analisis thorium dengan jumlah thorium yang dianalisis sebesar 25 mg 25 mg cukup teliti. Selanjutnya dihitung nilai akurasinya dengan menggunakan persamaan keempat, yaitu diperoleh nilai akurasi sebesar 4,482%. Selanjutnya kita hasil tabel kedua dari hasil analisis standar thorium 1000 mg per liter dengan menggunakan volume 10 ml. Jadi terdapat rata-rata dari tabel kedua yaitu 976,720. Dari data hasil analisis tabel kedua yaitu dihitung nilai standar deviasinya dengan menggunakan persamaan kedua yang diperoleh nilai SD sebesar 7,458 mg per liter. Dan dihitung nilai simpangan baku relatif menggunakan persamaan ketiga diperoleh RSD sebesar 0,764%. Batas keberterimaan metode analisis dengan analisis dikatakan sangat teliti apabila RSD kurang dari 1%. Dengan demikian, analisis thorium dengan kandungan yang dianalisis 10 mg mempunyai hasil dengan ketelitian yang cukup tinggi, sedangkan nilai akurasi dihitung menggunakan persamaan keempat yaitu diperoleh nilai akurasi sebesar 2,286%. Dengan melihat hasil ada tabel pertama dan tabel kedua secara titrimetri, ternyata dengan membandingkan banyaknya thorium dalam analit, maka hasil analisis dengan analit menggunakan 10 mg TH lebih presisi dan akurat dibandingkan dengan analit menggunakan 25 mg TH. Berikutnya, perlu dilakukan analisis dengan parameter jumlah thorium dalam analit yang berbeda-beda sehingga dapat menentukan jumlah thorium optimum dan analit yang dapat memberikan hasil analisis dengan presisi dan akurasi yang sangat tinggi. Selanjutnya kesimpulan yaitu hasil analisis thorium secara titrimetri dengan analit mengandung 10 mg TH diperoleh nilai presisinya yaitu 0,764% dan akurasi 2,266%. Sedangkan hasil analisis dengan analit menggunakan 25 mg TH diperoleh nilai presisinya yaitu 2,107% dan akurasi 4,482%. Dengan melihat hasil tersebut, maka metode analisis thorium dengan analit mengandung 10 mg TH lebih presisi dan mempunyai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan analit menggunakan 25 mg TH. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.